Oke, welcome ya, selamat datang murid-murid. Ya, selamat datang di pertemuan ke-10. Di tempat rasa kita udah pertemuan yang ini ya, sudah berapa hari lagi nih? Minggu depan udah selesai, hari Jumat depan. Jadi buat teman-teman nanti bisa konsisten hadir ya sampai akhir ya penghujung. Malam ini kita akan bahas materi tentang malin kundang ya. Kalau materi-materi sebelumnya kita tentang recount ya. Mulai dari kemarin kita sudah bahas tentang naratif teks ya. Ya, sebelumnya saya juga minta maaf mungkin untuk Miss Adia yang putus ya di tengah jalan ya kemarin ya. It's okay, nggak masalah. Nanti ada materi tentang sebenarnya kemarin tuh Miss Adia berhenti misconnected-nya itu pas tentang pengertian naratif teks ya. Tapi it's okay, Mister nanti akan jelaskan kembali. Jadi biar Miss Adia tidak ketinggalan materinya. Oke, kita lanjut aja ya. Kita akan bahas tentang narrative text. Sebelumnya saya ingin tanya dulu ke Miss Adia mungkin. Can you tell me about narrative text ya, yang minggu kemarin kita bahas? Apa itu narrative text? Narrative text is like story. Di narrative text ada structure, complication, resolution, and reorientation. Good. Itu Mister. Yes, good, very good. Ya, bagus ya. Jadi narrative text itu ya sebenarnya lebih tepatnya ke imaginary ya atau lebih ke fiction, cerita fiction. Oke, nah ini kita materi malam ini kita bahas tentang malin kundang. Ya teman-teman pasti tahu apa itu malin kundang. Ya, it's one of cerita legenda. Ya, it's not a true story, ya, it's fiction. Ya, ini cuma cerita rakyat ya. Cerita rakyat atau hikayat. Malin kundang. Saya akan jelaskan kembali tentang malin kundang itu. It's one of the narrative text. So I will give the outline, the course outline. There's a 4. Ya, the first one is definition of narrative text. Yang pertama itu adalah pengertiannya apa sih? Nah, buat teman-teman yang missing minggu kemarin, saya akan jelaskan kembali. It's okay, nggak masalah. Kemudian yang kedua, the second is generic structure of narrative text. Of course, every kind of text it needs a generic structure. Ya, semua jenis-jenis teks, ya, mau recount text, narrative text, analyze text, literature text, ya, apapun bentuknya, itu harus ada generic structure. Ya, komponen apa aja yang harus dipenuhi. Ya, kalau minggu kemarin kita bahas pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita bahas tentang recount text yang ada orientation, ada event, kemudian reorientation. Ya jelas, jadi membagi-baginya itu jelas. Nah, di narrative text juga sama. Kemudian the third is language feature of narrative text. Language feature itu adalah unsur-unsur grammar bahasa apa aja sih yang dibutuhkan. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih detail. Nanti buat teman-teman yang hari Selasa kemarin missing, nanti saya akan jelaskan kembali ya. Ini penting sekali ilmunya. Yang keempat adalah identify the narrative text, mengidentifikasi. Nah, kalau generic structure tadi kan sudah membahas ada tadi yang Miss Adia jelaskan ya, like she explain ya ada apa tadi orientation-nya, ada resolution-nya, kemudian ada complication dari orientation. Nah, di identify ini kita membagi-bagi kira-kira sampai mana sih batasan orientation, sampai mana sih batasan dari complication, resolution, sampai reorientation. Nanti dibahas lebih detail. Keempat ini wajib kalian teman-teman tahu buat siapapun yang tertarik di bidang literasi. Ya teman-teman suka bikin cerpen, cerita. Kalau orang anak-anak sekarang suka bikin Wattpad ya, teman-teman mungkin perempuan tahu ya Wattpad. Nah itu tuh ini perlu gitu karena ini fiksi. Nah, jadi nggak main asal masukin. Bisa aja nanti teman-teman fiksi itu dimasukin ke muat di majalah atau apa, itu sangat berguna sekali. Ya, itu bisa jadi warisan atau jadi penghargaan buat teman-teman. Sepele tapi sangat-sangat penting. Oke, narrative text.
Sebentar. Oke, yang pertama, what is narrative text? Ya, a narrative text is an imaginative story to entertain people. Ya, naratif teks adalah suatu teks, ya, suatu paragraf, suatu story, ya, lebih tepatnya imaginative, ya, imajinasi, atau kalau bahasa kita gampangnya fiksi, fiction, ya, atau boleh juga inspired. Teman-teman kalau suka baca novel atau film, kalau film itu juga naratif, tapi bukan teks namanya, tapi naratif visual, ya, lebih ke film, diangkat dari sebuah buku ke film. Ya, mungkin cerita-cerita apa ya? Mungkin diangkat dari kisah nyata. Kan ada tuh buku novel yang diangkat dari kisah nyata. Nah, itu masih kategori naratif teks. Nah, bagaimana dengan misalkan nih teman-teman, kalau sebelumnya kan kita tentang belajar B.J. Habibie ya, atau tentang Cut Nyak ya minggu kemarin. Kemudian ada seseorang bikin film. Nah, tapi filmnya nggak benar-benar dari kisah nyata, tapi cuma terinspirasi. Udah dicampur sama fiksi-fiksi yang lain karakternya. Kira-kira itu masuk kategori recount lagi atau naratif? Nah, kita misalkan saya mau cerita tentang Miss Adia nih, Miss Adia cerita dari awal perjuangan, misalkan pendidikan dari TK, dari lahir sampai SMA, misalkan. Tapi Mister nggak mau langsung ngambil kayak biografi Miss Adia, tapi pengen bikin cerita fantasi Mister, tapi perannya ada sedikit inspirasi dari perjalanan kehidupannya Miss Adia, nah, kayak gitu. Kira-kira itu jatuhnya naratif atau recount? Nah, Kayaknya naratif deh, Sir. naratif, yes, good. Kalau sudah ada cerita biografi atau cerita kisah nyata diangkat atau terinspirasi, maka itu sudah masuk ke kategori naratif, karena sudah dicampuri dengan fiksi-fiksi. Nggak boleh lagi masuk ke recount, ingat. Yang namanya recount teks itu harus fakta-fakta, nggak boleh dimasukin unsur apapun. Kalau sudah ada terinspirasi fantasi atau cerita-cerita yang ditambah-tambahin bumbu-bumbuhi, ya dengan persetujuan ya, itu udah masuk ke naratif. Tapi bukan naratif teks sebenarnya. Mungkin jarang sekali ada cerita misalnya tentang biografi B.J. Habibie terus dibikin biografi visual, bikin novelnya. Nah itu kayaknya nggak ada sih. Karena itu kan sama aja pembohongan publik. Kecuali dibikin film, nah itu nggak apa-apa. Film animasi atau apa, nah itu boleh. Jarang sih, semester belum pernah nemu itu. Nah, sekarang kita bahas tentang generic structure. Nah, yang kemarin yang missing, teman-teman, nah di sini, apa aja sih? Yang pertama, orientation. Ya, ingat orientation itu adalah pembukaan. Misalkan tentang Cinderella kemarin. Ya udah, atau mungkin kemarin cerita tentang apa? Tentang Isumboshi. Siapa itu Isumboshi? Oh, Isumboshi ini lahir dari keluarga bla bla bla. Atau mungkin kalau orientation naratif itu pada suatu hari, once upon a time. Nah, begitu ya, hiduplah seorang Isumboshi atau anak kecil atau Cinderella, seorang putri atau seorang pemuda bla bla bla. Nah, itu opening yang sangat-sangat common sekali ya, sangat umum. Menjelaskan karakternya, tempatnya di mana, tinggal di mana. Suatu ada seorang tuan putri yang tinggal di istana atau tinggal di pedesaan, ya, bla bla bla. Nah, dan time, waktu. Kalau naratif teks sebenarnya waktunya tidak seperti recount yang ada tahunnya tahun 1900 bla 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 yang kayak biografi ya. Nah, itu apa namanya? Mostly nggak ada. Kecuali kalau di cerita tersebut itu menjelaskan detail dari si penulis fiksinya. Ya, dan itu mostly atau kebanyakan di complication atau di resolution. Ya, kalau recount text ya tadi ya ada ceritanya, misalkan B.J. Habibie, oh beliau lahir di tahun sekian, tanggal bulan tahun sekian, bulan sekian beliau kuliah di Jerman, ya bikin penemuan ini bla bla bla, itu jelas ada tahunnya, tanggalnya sama harinya. Tapi kalau di naratif itu sangat jarang sekali. Ya, maksudnya nggak mungkin kan ada Cinderella pada suatu hari di sebuah kerajaan tahun sekian bulan sekian, kan nggak mungkin ya kan. Pernah nggak nemu cerita Cinderella kayak gitu? Kan nggak ada, atau cerita fiksi aneh. Kecuali kalau memang dari penulis atau teman-teman ingin menulis di complication, di ceritanya agak sedikit detail kan ya, sama di resolution. Nah itu nggak masalah, paling cuma jamnya berapa atau malam hari, siang hari, pagi hari, jadi nggak terlalu spesifik. Ya, itu orientation. Kemudian yang kedua, complication. Nah, setiap cerita itu pasti ada konflik, ya, nggak mungkin. Dia si karakter utama ketemu masalah, ketemu karakter lain, ketemu antagonis,
peran antagonisnya, karakternya, kemudian ketemu karakter suportif, ya, kemudian ketemu masalah, ada konflik dengan karakter antagonisnya, atau ada drama-drama dibumbui. Nah, itu complication. Ya. Kemudian ketiga resolution. Nah, resolution itu adalah sebuah solusi. Jadi setiap permasalahan itu permasalahan penyelesaiannya gimana. Ya, where the problem is solved. Yang namanya komplikasi dan resolusi itu saling berhubungan. Yang kalau dalam cerita kan film-film atau cerita teman-teman bikin atau baca novel itu pasti ada ada sebuah titik terang dari sebuah permasalahan. Gimana cara mengatasinya? Apa ada hikmahnya nggak dari permasalahan itu dan cara penyelesaiannya? Ya, itu resolusi. Ya. Kemudian yang keempat is coda atau reorientation. Ya, itu penutup moral lesson-nya apa sih, pelajaran yang bisa diambil, atau bisa juga ending-nya gimana. Happy ending kah? Sad ending kah? Atau complicated ending? Kalau complicated ending biasanya dia kurang susah ditebak ya. Ini happy atau enggak tergantung persepsi penonton. Atau gantung, biasanya orang-orang suka bikin ending menggantung. Apalagi kan sekarang novel-novel ada trilogi ya, jadi ada seri 1, seri 2, seri 3, kayak Harry Potter itu kan. Buku pertama, buku novel kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, itu salah satu dari ending complicated, ya belum jelas. Kemudian language feature of narrative text. Nah, yang tadi jelasin, language feature itu apa aja sih? Language feature itu yang pertama adalah past tense. Yes, of course. Ketika belajar tentang narrative text, past tense itu ya perlu gitu. Mostly itu pas, karena teman-teman kan sudah membuat gitu. Ya, itu ibaratnya diposisikan cerita di masa lalu. Itu cerita yang sudah yang ada gitu. Salah satunya kata went, ate, bought. Ya, itu contohnya banyak sekali past tense. Verb to ya. Past tense ya bisa past tense continuous, bisa simple past tense, ya bisa past perfect. Nah, itu. Atau past perfect continuous, ya. Tergantung kebutuhan teman-teman membuat sebuah narrative text ya, cerita teman-teman imajinatif. Kemudian adverb of time, keterangan waktu. Nah, ini yang di awal. Once upon a time, one day. Nah, itu. Keterangan waktu. Kemudian yang ketiga adalah time conjunction, ya, kata hubung waktu. When, then, suddenly, ya, ketika, kemudian, tiba-tiba, ya, dan segala macam. Kemudian specific character, ya wajib ya, namanya narrative text, kalian harus bisa menjelaskan karakter secara spesifik. Di sini lebih ke spesifik karakter yang nama, of course ya. Contoh Malin Kundang, Malin. Yes, the name of character is Malin. Ya, Cinderella, yes of course Cinderella. Timun Mas dan lain-lain. Ya, Isumboshi ya Isumboshi. Jadi harus jelas ke spesifik karakter. Tidak hanya karakter utama, tapi suportif juga, atau mungkin karakter pembantu. Ya mungkin kadang-kadang Malin Kundang ada ibunya, mungkin bisa jelasin siapa nama ibunya, atau ada temannya, nama temannya siapa. Gitu. Jadi harus ada penjelasan secara detailnya, diusahakan. Kemudian action verb. Yes, action verb adalah kata kerja, aksi ya. Verb. Walk, run, take, speak, dan lain-lain. Kebutuhan teman-teman kata action, ya namanya cerita harus ada kata action, nggak mungkin nggak ada. Ya. Yang terakhir adalah direct speech. Ya, contohnya Cinderella said, "My name is Cinderella." Kata langsung ya, ada kata langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang kemarin hari Selasa kemarin kita bahas. Oke, nah ini saya ambil sedikit contoh, a little bit example of narrative text about Cinderella. Ini Miss Saiza ini siapa? Murid juga ya? Atau Miss Adia tadi keluar ya? Keluar, oke. Okay. Miss Villa, Navila? Iya. Okay, can you read it for me? The story of Cinderella a little bit. Oh, oke. Semuanya ya? Oke.
Once upon a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with her stepsister and stepmother. They were very bossy. She had to do all the housework. One day, an invitation to the ball came to the family. Her stepsister did not let her go, so Cinderella was very sad. The stepsister went to their ball without her. Fortunately, the god fairly came and helped her to get to the ball. At the ball, Cinderella danced with the prince. The prince fell in love with her. Then he married her. They lived happily ever after. Oke, thank you Miss Nabila. Oke, ini adalah contoh dari apa namanya naratif teks, ya. Cerita Cinderella. Once upon a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with her stepsisters and stepmother. They were very bossy and she had to do all the housework. Ya, ini adalah orientation, ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah pengenalan dari awal. Ya, once upon a time, suatu hari, ya, typical of narrative text, ya. Jadi menjelaskan tentang si karakter utama. Ya, of course. Ada seorang wanita yang cantik, beautiful girl called Cinderella. She lives with her stepsisters and stepmother. Ya, tinggal dengan saudara tirinya dan ibu tirinya. Ya, stepsisters and stepmother. They were very bossy. She had to do all the housework. Ya, mereka bossy banget, suka merintah. Ya. Dan si Cinderella ini, she had to do all the housework. Ya, harus ngelain semua pekerjaan rumahnya, pekerjaan rumah tangganya. Ya, ngepel, nyapu, dan segala macam. Nah, ini adalah orientation ya awalnya. So, it means that you have to explain about the character, the specific, the place, the time. Ya, Cinderella ini siapa, tinggal sama siapa. Ya, ada sedikit kata keterangan, step sisters dan step mother-nya. Ya, oh dia bossy. Ya, Cinderella ngapain? Nah, ini penggalannya aja ya. Kalau detailnya nanti teman bisa baca sendiri Cinderella. Kemudian yang kedua adalah complication. Nah, complication ini adalah konfliknya. Jadi lebih tepatnya sebenarnya di narrative text itu complication itu kayak event. Jadi benar-benar intisari dari cerita. Jadi the story of ya pusatnya itu, the centernya itu gimana cerita Cinderella. One day an invitation to the ball came to the family. Her stepsisters did not let her go. So Cinderella was very sad. The stepsisters went to the ball without her. Ya, jadi suatu hari, one day, an invitation, undangan to the ball, ya, came to the family, ya, jadi undangan ke gala, ya, istilahnya ballroom, ya, sebuah acara besar, datang ke keluarga, keluarganya si Cinderella dan saudara tirinya. Kemudian her stepsisters, ya, saudara tirinya ini nggak membiarkan si Cinderella ikut, did not let her go. Nah, jadi Cinderella was very sad, jadi sangat sedih. The stepsisters went to the ball without her. Jadi saudara tirinya pergi, tapi Cinderella tidak. Gitu. Jadi pergi tanpa dia. Nah, ini adalah complication. Jadi ada sebuah konflik yang terjadi antara Cinderella, karakter utama, dengan antagonisnya atau siapapun. Gitu. Ya, dari sebuah cerita, tergantung kebutuhan cerita. Teman-teman juga bisa bikin. Sebenarnya tidak harus selalu antagonisnya, boleh dengan suportifnya, atau orang-orang terdekat dari karakternya, itu bisa juga. Yang penting konflik. Ya. Atau konflik diri juga bisa dari sebuah naratif. Kemudian yang terakhir ada resolution. Nah, resolution ini semacam solusi. Ya, but sometimes a narrative text itu namanya fiksi ya. Namanya solusi tidak harus sifatnya itu based from the true story gitu ya. Sama seperti contoh ini yang Cinderella. Fortunately, the good fairy came and helped her to get to the ball. At the ball, Cinderella danced with the prince. Nah, jadi disangka ada peri yang baik datang ya dan membantu si Cinderella untuk bisa pergi ke ball gitu. Nah, the ball Cinderella dance with the prince ya, jadi berdansa dengan pangeran kerajaan. Nah, di sini nih ada kata kuncinya. Jadi resolution ini yang namanya solusi itu nggak harus yang sifatnya based on the true story gitu. Kayak contoh yang namanya fiksi ada peri datang gitu.
Pergi kan secara realita nggak ada. Nah, tapi yang penting itu sebuah solusi, gitu. That's the narrative text for you. The prince fell in love with her, then he married her. They live happily ever after. Ya, jadi si pangeran ini jatuh cinta ke Cinderella ya. Kemudian dia menikahi dia dan mereka hidup bahagia. Nah, resolution. Jadi solusi, kemudian bagaimana endingnya. Nah, happy kah, sad kah, atau complicated kah? Nah, itu bisa ditebak sebenarnya. Ya, oke. Sampai sini paham ya? Oke, Miss Hadia, paham ya? Paham ya, oke. Good. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada cerita maling kundang. Miss Hadia, can you read it for me? Nah, maling kundang. Malin Kundang. A long time ago, in a small village near the beach in West Sumatra, lived a woman and her son, Malin Kundang. Malin Kundang and his mother had to live hard because his father had passed away when he was a baby. Malin Kundang was a healthy, diligent, and strong boy. He usually went to sea to catch fish. After getting fish, he would bring it to his mother or sell the caught fish in the town. One day, when Malin Kundang was sailing, he saw a merchant's ship being raided by a band of pirates. With his bravery, Malin Kundang helped the merchant defeat the pirates. To thank him, the merchant allowed Malin Kundang to sail with him. Malin Kundang agreed in the hope to get a better life. He left his mother alone. Many years later, Malin Kundang became wealthy. He had a huge ship and a lot of crew who worked loading trading goods. He was also married to a beautiful woman. When he was sailing on his trading journey, his ship landed on a coast near a small village. The local people recognized that it was Malin Kundang, a boy from the area. The news ran fast in the town. Malin Kundang has become rich and now he is here. Thank you, sir. Oke, thank you, Miss Adia. Ya, ini adalah penggalan dari sebuah cerita Malin Kundang. Ya. Ini adalah orientation ya, dan juga ada sedikit complication. Kita akan bahas dulu yang pertama. A long time ago, in a small village near a beach in West Sumatra, lived a woman and her son, Malin Kundang. So Malin Kundang and his mother had to live hard because his father had passed away when he was a baby. Ya, jadi ini cerita long time ago, suatu hari yang di desa yang kecil dekat pantai Sumatera Barat tinggallah seorang wanita dan anaknya, ya anak laki-lakinya, Malin Kundang namanya. So Malin Kundang dan ibunya hidup kesusahan ya, live hard because his father had passed away. Ayahnya sudah meninggal ketika dia masih bayi. Okay. Malin Kundang was a healthy, diligent, and strong boy. Jadi Malin Kundang itu biarpun itu susah, dia juga anaknya sangat sehat, cerdas, dan anak yang kuat, strong. He usually went to the sea to catch fish. Ya, biasanya dia suka pergi ke pantai untuk menangkap ikan atau berburu ikan. After getting fish, he would bring it to his mother or sell the caught fish in the town. Kadang suka dibawa ke ibunya, kasih ke ibunya, atau dijual ke kota. Okay. One day, when Malin Kundang was sailing, nah ini yang pertama ini orientation ya. Nah sekarang kita masuk ke complication. One day, when Malin Kundang was sailing, ya berlayar, ya he saw a merchant ship. Jadi ada kapal dagang yang being raided. Ya raided itu kalau bahasa kita kayak dibajak gitu. Jadi ada dipalak atau dibajak by the band of pirates. Jadi sekumpulan pembajak gitu ya, pirates. With his bravery, dengan keberaniannya, Malin Kundang menolong, ya help the merchant defeat the pirates. Ya menolong si pedagangnya ini untuk mengalahkan si pembajak ya kapal tersebut. Untuk berterima kasih kepadanya, ke Malin Kundang, to thank him, the merchant allowed Malin Kundang to sail with him. Ya, mengizinkan Malin Kundang untuk berlayar dengan dia, si merchantnya ini.
Malin Kundang agreed in the hope to get a better life. He left his mother alone. Ya, Malin Kundang setuju dengan harapan bisa dapat hidup yang lebih baik. Ya, he left his mother alone. Ya, meninggalkan ibunya sendirian. Okay. So let's next the third paragraph. Many years later, Malin Kundang became wealthy. Ya, jadi kaya, jadi sosok yang kaya. He had a huge ship, kapal yang besar, a lot of crews, banyak sekali awak kapalnya. Ya, who work loading trading boat. Ya, jadi awaknya ini anak buahnya, ya, anggota-anggota krunya ini kerja ya, jadi buat transaksi perdagangan ya, loading trading goods. He was also married to a beautiful woman. Jadi dia juga menikahi seorang wanita yang cantik. When he was sailing on his trading journey, his ship landed on the coast near a small village. Nah, ketika dia berlayar untuk perjalanan perdagangannya, ya, jadi dia berlabuh ya, kembali lagi ke rumahnya, small village ya, ke desa kecil. Dan ternyata orang-orang lokal menyadari, recognize, ternyata itu adalah Malin Kundang. It was Malin Kundang, a boy from the area. Jadi yang si anak yang tinggal di situ. Jadi orang-orang desa itu sudah mengenal dia. Ternyata itu Malin Kundang. The news ran fast in the town. Jadi kabar itu menyebar cepat ya di kota. Ternyata Malin Kundang has become rich and now he is here. Ya, Malin Kundang sudah menjadi kaya dan sekarang dia di sini, masa di desanya kembali. Nah, Oke, Miss Adia boleh dibaca lagi? An old woman, who was Malin Kundang's mother, ran to the beach to meet the new rich merchant. She wanted to hug him to release her sadness of being lonely after a long time. When his mother came near him, Malin Kundang, who was with his beautiful wife and his ship crew, denied that she was his mother. She had pleaded Malin Kundang to look at her and admit that she was her mother. But he kept refusing to do it and yelling at her. At last, Malin Kundang said to her, "Enough, old woman. I have never had a mother like you, a dirty and ugly woman." After that, he ordered his crew to set sail to lift the old woman, who was then full of sadness and anger. Finally, feeling enraged, she cursed Malin Kundang that he would turn into a stone if he didn't apologize to her. Malin Kundang just laughed and set sail. Suddenly, the thunderstorm came in the quiet sea, wrecking his huge ship. He was drawn out to a small island. It was really too late for him to avoid his cruise and had turned into a stone. Thank you, sir. Okay, good. Thank you. Nah, ini adalah sebuah resolution ya. Jadi ada konflik di atas sedikit dan resolution. An old woman was Malin Kundang's mother, ibunya lari ke pantai untuk bertemu dengan si pedagang kaya ini. Dia mau memeluk, ternyata itu Malin Kundang. Dia mau memeluk dia untuk melepas kesedihannya. Release her sadness, karena merasa kesepian setelah sekian lama. When his mother came near him, setelah mendekati, Malin Kundang itu dengan istrinya dan juga kru kapalnya, awaknya menolak bahwa ini adalah ibunya. She was his mother. She had pleaded Malin Kundang to look at her. Dia mohon ke Malin Kundang untuk melihat dia dan mengakui bahwa dia adalah ibunya. Tapi dia tetap menolak, kept refusing, dan meneriaki si ibunya. At last, terakhir Malin Kundang bilang, "Enough, old woman, cukup wanita tua, saya tidak pernah saya tidak pernah mempunyai ibu seperti kamu yang kotor dan sangat buruk rupa." Setelah memerintah, after he ordered his crew to set sail untuk berlayar kembali, untuk meninggalkan ibunya, old woman ini, yang merasa penuh dengan kesedihan dan rasa marah, akhirnya si ibunya itu feeling enraged, ya, sangat murka, dan dia akan mengutuk Malin Kundang jika akan menjadi batu jika dia tidak meminta maaf ke ibunya. Malin Kundang hanya laughed and set sail, cuma ketawa dan langsung berlayar pergi. Tiba-tiba pada saat berlayar, thunderstorm, ya, hujan badai, ya, petir, datang di laut yang tenang pada saat berlayar, menghancurkan his huge ship, kapalnya yang besar itu, dan dia akhirnya terlempar ke pulau yang kecil.
It was really too late for him to avoid his curse. Ya, ini sudah terlambat. Ya, sudah ibaratnya ini sudah penyesalan buat si Malin Kundang untuk menghindari kutukannya dia yang diberikan oleh ibunya, dan akhirnya dia menjadi batu. Ya, he had turned into a stone. Yeah, that's a resolution. Yeah, and then the last is the orientation. Ya, jadi hikmahnya itu apa? Ya, paham ya? Oke, ya sudah selesai. Nah, di sini saya akan kasih sedikit tugas buat teman-teman. Saya anggap ini tugas terakhir aja dari Mister, karena ini sudah pertemuan terakhir ya. Silakan teman-teman nanti bikin cerita. Catatan ceritanya tentang Indonesia ya, jadi cerita rakyat apapun. Kalau Malin Kundang, teman-teman bisa bikin Tangkuban Perahu, atau mungkin cerita rakyat dari teman-teman daerah manapun ya, Kalimantan, Sumatera, atau Jawa, atau manapun, ya apapun modelnya. Cerita horor nggak masalah sih, kayaknya ada di cerita tentang horor itu. Cerita Indonesia, tentang boleh. Ya, atau Danau Toba, atau Timun Mas, ya pokoknya yang sifatnya naratif teks ya. Ingat naratif teks ya, cerita-cerita legenda, atau cerita hikayat, dongeng, ya, pokoknya tentang Indonesianya. Tidak boleh dari cerita barat atau manapun, Indonesia. Boleh diketik, silakan. Formatnya sama, boleh ditulis tangan. Tapi kalau untuk Mister kayaknya lebih enak ketik ya, biar kalian nggak capek aja. Ya kadang inspirasi itu banyak diketik juga muncul. Ya, yang rapi aja, tidak ada format khusus. Yang penting di file dikasih nama, ya, terus juga judulnya. Ya, nama underscore judul cerita kalian. Ya, bisa dipahami ya. Dikumpulkan hari Senin, ya, jam 3 sore, seperti biasa ya. Ini hari Jumat ya. Nah, hari Senin jam 3 sore. This is the last assignment ya, ini tugas terakhirnya, teman-teman. Nanti di sampingnya, kalian kan bikin nih, nanti kalian blok aja, dikasih kayak stabilo kan biasa di Microsoft Word itu ada kayak stabilo, mau ditulisannya warna merah atau apa gitu. Nah itu dijelasin di sampingnya, oh ini orientation, oh ini complication, oh ini resolution, oh ini, nah kayak gitu. Jadi biar teman-teman sekalian belajar di situ. Oh jadi kalian paham. Ya. Untuk paragrafnya maksimal minimal saya tidak mau bikin gitu ya, tapi ya rata-rata sih ya kalau itu minimal 4 paragraf lah. Ya, lebih baik. Gitu. Pokoknya dengan bahasa kalian, saya tidak mau ada kopas, bahasa kalian bikin paraphrase ya dengan bahasa yang menarik, ya dengan kosakata kalian sendiri, it's okay, nggak harus bagus banget, no problem. Ya, saya hanya ingin menilai kalian mampu nggak menganalisa. Ya, kadang mereview naratif teks ya sama seperti recount teks. Ya, mereview kembali dengan bahasa kalian. Ya. Oke, itu saja. Ya, jadi nanti hari Senin dikumpulkan jam 3 sore. Nanti saya akan ingatkan kembali hari Minggunya atau hari Sabtu. Dan malam ini saya akan share materinya yang minggu kemarin sama yang malam ini ya. Gitu. Yang tentang Malin Kundang sama minggu kemarin tentang Isumboshi. Minggu besok udah pertemuan terakhir ya, hari Selasa Jumat ya, sudah over ya, nggak kerasa ya dari teman-teman ya. Saya juga Mister nggak kerasa. Udah harus berpisah dengan teman-teman. Ya. Oke, nggak ada yang tanya, Miss Adia mungkin, Miss Nafila ada yang mau ditanya? Nggak ya? Gitu. Kalau nggak ada saya share dulu ini ya, absensinya ya. Kalau ditanya boleh silakan, apa-apa. Oke, ini saya sudah share. Maaf, ini ada tulisan yang kurang. Ya, sudah saya share. Teman-teman bisa isi. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya untuk malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada murid-murid dan juga pihak dari BK dan juga MK. Terima kasih yang sudah menghadiri. Kita akan ketemu lagi hari Selasa dan juga jangan lupa tugasnya ya. Kalau ada yang bingung nanti bisa ditanyakan, nggak apa-apa. Soalnya nanti habis ini saya akan share materinya. Oke, itu saja. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Okay. wabarakatuh. Thank you, Yeah. sir. Yeah, see you.